Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novita Sari, NIM F1C3190020, ingin membuat video materi peluruhan partikel inti untuk memenuhi mata kuliah fisika inti, di mana peluruhan partikel inti adalah peluruhan partikel alfa. Peluruhan alfa adalah sebuah proses di mana inti induk meluruh menjadi inti anak dan partikel alfa itu sendiri. Partikel alfa adalah inti helium. Peluruhan alfa dapat ditulis dalam persamaan AZX menjadi A dikurang 4Z dikurang 2Y ditambah 42HE. Karena inti anak A dikurang 4Z dikurang 2Y memiliki nomor atom yang berbeda dengan nomor inti atom induknya AZX, yang berarti secara kimia inti anak juga berbeda dengan inti induknya. Suatu inti yang stabil dapat meluluh menjadi inti yang lebih ringan dengan memancarkan partikel alfa atau inti atom helium. Pada peluruhan alfa terjadi pembebasan energi. Energi yang disebabkan akan menjadi energi kinetik pada partikel alfa dan inti anak. Inti anak memiliki energi ikatan pernukleon yang lebih tinggi dibandingkan induknya. Jika pada inti memancarkan sinar alfa atau inti 2He4, maka inti tersebut akan kehilangan 2 proton dan 2 neutron, sehingga Z berkurang 2, N berkurang 2, dan A berkurang 4. Persamaan peluruhannya yaitu bisa dicontohkan dengan contoh berikut. 23892U meluruh menjadi 23490TH ditambah 42He. Energi kinetik peluruhan alfa. Dalam peluruhan alfa berlaku hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Energi sistem sebelum dan sesudah peluruhan adalah EI sama dengan EF, di mana MPC kuadrat sama dengan MAC kuadrat ditambah KD ditambah MAC kuadrat ditambah KA, di mana energi tersebut disintegrasi. Ki dalam peluruhan alfa di sini adalah KD ditambah K alfa sama dengan MP dikurang MD dikurang M alfa C kuadrat. Syarat untuk peluruhan spontan. Untuk peluruhan yang spontan, nilai Ki haruslah positif, karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa peluruhan alfa hanya dapat terjadi bila mana massa diam dari inti induk lebih besar dari jumlah massa diam inti anak, yang ditambahkan dengan massa partikel alfa itu sendiri. Inti-inti semacam ini, bila dilihat dari carta peluruhan nuklir, hanya terdapat pada 2 daerah nomor massa yang tinggi, sekitar besar dari 200. Yang B itu kinetik partikel alfa. Energi kinetik partikel alfa dapat ditentukan dengan menggunakan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi, yaitu MAVA sama dengan MdVd, di mana Ki adalah KD ditambah K alfa sama dengan 1/2 MdVd kuadrat ditambah 1/2 M alfa V alfa kuadrat. Pengukuran energi merupakan penentuan secara akurat dari energi partikel alfa yang sangat penting karena 1. Untuk memperbaiki teori peluruhan alfa, 2. Untuk membentuk skema tingkat energi nuklir yang eksak. Dari banyaknya teknik yang digunakan untuk mengukur energi partikel alfa yaitu 1. Defleksi magnetik, di mana salah satu metode yang paling tua dan paling akurat untuk menentukan energi adalah mengukur defleksi lintasan alfa di bawah pengaruh medan magnet. Jika sebuah partikel bergerak dalam bidang yang tegak lurus terhadap arah medan magnet, maka partikel akan bergerak dalam lintasan yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Yang kedua yaitu hubungan Range energi. Range adalah partikel alfa yang dapat diukur dengan menggunakan kamar kabut, pelat emulsi, nuklir, atau kamar ion. Nilai Range tergantung pada energi kinetik awal dari suatu partikel yang bermuatan dan jenis material yang menyerap partikel alfa. Jika Range ini diukur adalah
mungkin untuk memperoleh energi alfa dari hubungan rangi energi tersebut. Yang ketiga, analisis tinggi pulsa. Prinsip dari metode ini didasarkan pada kenyataan bahwa ukuran dari tinggi pulsa dapat dihasilkan sebanding dengan energi partikel alfa. Untuk memperoleh tinggi pulsa ini dapat digunakan 1. Kamar ionisasi atau pencacah sebanding, 2. Detektor zat padat, yang ketiga adalah pencacah sintilasi. Teori peluruhan alfa. Salah satu keberhasilan awal dari mekanika kuantum adalah aplikasinya yang terhadap peluruhan alfa. Prediksi dari teori kuantum berbeda dengan teori klasik. Pada peristiwa hamburan partikel alfa, Rutherford partikel alfa yang berenergi 7,68 MeV tidak ada dapat menembus potensial barrier yaitu U238, sementara U238 menghasilkan partikel alfa berenergi 4,20 MeV. Kontradiksi ini dapat dijelaskan dari pandangan mekanika kuantum dalam pembahasan efek terobosan seberkas partikel yang berenergi kinetik K jatuh pada rintangan potensial persegi dengan tinggi V yang lebih besar dari K. Rasio antara banyaknya partikel yang melewati rintangan dan banyaknya partikel yang datang secara pendekatan besarnya adalah T sama dengan E-2KL, di mana K sama dengan akar dari 2 NV dikurang K per H-Dirac. Berikut ini contoh soal dari peluruhan partikel alfa, yaitu tuliskan persamaan reaksi proses peluruhan zat radioaktif alami dan isotop natrium 11Na20 yang disertai dengan pemancaran partikel sinar alfa. 11Na20 menjadi X tambah alfa. Penyelesaiannya A sama dengan 2A pangkat 4 sama dengan 2He4. Reaksi pemancaran sinar alfa dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. 11Na20 menjadi ZXA ditambah A, atau 11Na20 menjadi ZXA ditambah 2He4, di mana ZXA merupakan nuklida hasil reaksi peluruhan, Z merupakan nomor atom, dan A merupakan nomor massa. A dan Z dapat ditentukan dengan persamaan 11Na20 menjadi Z dikurang Z sama dengan 11 dikurang 2 XA sama dengan 20 dikurang 4 ditambah 2He4, yang menjadi 11Na20 menjadi 9X pangkat X16 ditambah 2He4, sehingga didapatkan persamaan reaksi peluruhannya adalah 11Na20 menjadi 9F16 2He. Dan itulah materi dari peluruhan partikel inti yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.